Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua. Kembali kita berjumpa dalam program live interaktif Fatwa TV. Kali ini dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. So dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah, gimana antum? Ustaz, alhamdulillah bi khair Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah menjaga antum dan juga para pemirsa. Amin wa iyyakum Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas waktu kesempatan Ustaz. Ya, insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah Ustaz. Insyaallah. Hayakumullah. Baik kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda juga untuk mengajak Anda sekalian memanfaatkan waktu, peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, barakallahu fikum. Baik, berikutnya sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Fadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah belum lama ini kita mulai merasakan setiap hari turun hujan ya. Dan tentunya ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah SWT. Ada di sana sebagian daerah atau sebagian negara yang sulit merasakan turunnya hujan. Dan kita lihat bagaimana mereka merasakan susahnya hidup, mencari air. Banyak kekurangan, banyak kesusahan. Pohon-pohon, tanaman banyak yang meninggal, tidak bisa tumbuh, hewan-hewan kekurangan air. Demikian pula manusia, banyak di antara mereka yang kekurangan air. Kalau kita melihat pemandangan yang demikian, tentunya akan menambah rasa syukur seseorang kepada Allah Azza wa Jalla atas melimpahnya air di daerah kita dan juga di negara kita. Alhamdulillah. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah SWT, hendaklah kita mengetahui sebagai seorang muslim dan juga muslimah beberapa hal yang atau beberapa hukum yang berkaitan dengan hujan ini. Saya sebutkan di sini beberapa di antaranya, bahwa di antara sunnah Nabi SAW ketika turun hujan, sebagaimana datang hal ini dari Nabi SAW, adalah seseorang membaca zikir ketika turun hujan. Di antaranya adalah ucapan beliau SAW, Allahumma sayyiban nafi'an. Sebagaimana ini telah datang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza ra'a al-matara
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza ra'a al-matara, dahulu beliau apabila melihat hujan, qala sayyiban nafi'an. Beliau mengatakan sayyiban nafi'an, yang artinya adalah hujan yang bermanfaat. Itu memohon kepada Allah semoga hujan ini menjadi hujan yang berbarakah, yang bermanfaat. Karena terkadang yang namanya hujan ini bisa menjadi sebab musibah. Sebagaimana kadang kita lihat di sebagian daerah terjadi banjir atau terjadi banjir bandang, atau bahkan zaman dahulu ada beberapa kaum yang mereka binasa karena dihujani oleh Allah Azza wa Jalla dengan hujan yang membawa mudarat. Kemudian juga di antara ucapan yang bisa kita baca ketika turun hujan adalah mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan adalah dengan keutamaan dari Allah dan juga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini datang di dalam Sahih Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn Zaid. Dan perlu kita ketahui bahwasanya berdoa ketika hujan ini adalah termasuk doa yang mustajab. Berdoa ketika hujan ini adalah termasuk doa yang mustajab. Alhamdulillah, setiap hari kita hujan, maka manfaatkan waktu hujan tersebut untuk berdoa kepada Allah dengan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian apabila di sana ada hujan yang deras sekali dan dikhawatirkan terjadi mudarat dengan banyaknya hujan tersebut, maka kita disunahkan untuk mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina ala al-akam wal jibal wal ajam wal dhirab wal awdiyah wa manabiti asyajar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian apabila kita mendengar suara petir misalnya, maka di sana ada zikir yang disunahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila mendengar suara petir, maka beliau mengatakan Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dhalik. Ya. Kemudian di sana ada doa juga yang disunahkan ketika mendengar suara guntur atau petir tadi, yaitu mengatakan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, sunnah-sunnah yang seperti ini adalah kita perhatikan. Jangan kita lalaikan, kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan hujan adalah apabila seseorang berada di masjid, kemudian datang hujan, dan saat itu adalah sholat duhur misalnya, atau sholat maghrib, maka termasuk keringanan yang ada di dalam agama kita, boleh kita menjamak. Ya, antara sholat duhur dengan asar misalnya, atau antara sholat maghrib dengan isya. Ini adalah termasuk keringanan bagi para jamaah yang mereka sedang berada di masjid, kemudian turun hujan dan mereka melakukan sholat maghrib misalnya, dan sampai akhir sholat maghrib masih dalam keadaan hujan, maka silakan mereka menjamak sholat maghrib tersebut dengan sholat isya. Bagi yang berada di rumah, maka ini merupakan uzur juga untuk tidak pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah, meskipun dia memiliki payung misalnya. Tapi ketika hujan, maka hujan itu
hujan itu saja ketika dia turun sudah merupakan rukhsah, sudah merupakan keringanan bagi seseorang untuk tidak berangkat ke masjid melakukan sholat berjamaah. Dan untuk muadzin, maka ketika mengumandangkan adzan dan di sana ada hujan, hendaklah dia mengucapkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian. Nah, ini ada beberapa sunnah yang harus kita perhatikan atau hendaknya kita perhatikan di musim hujan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas tadkir tambihnya Ustaz, lebih di musim-musim hujan yang akan datang insyaallah. Namun Ustaz agak terasa asing kalau tadi seperti disebutkan lafaz muazzin sallu ala fi rihalikum. Nah, Tapi itu terasa asing bagi kita Ustaz. ala sallu fir rihal. Ya demikian sunnah ketika banyak di antara kita yang belum belajar, sehingga sesuatu yang sebenarnya termasuk ajaran Rasulullah SAW terasa asing. Terasa asing. Karena sedikitnya orang yang mengetahui dan kadang orang yang tahu pun jarang di antara mereka yang mengamalkan. Benar. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengamalkan tentunya yang seperti ini, tentunya dengan melihat hikmah ya dalam dakwah, karena jangan sampai juga terjadi fitnah di sebuah daerah ketika kita melaksanakan sunnah ini, kemudian ada orang yang mendengar kok adanya lain daripada yang lain, kemudian akhirnya menjadi sebab dituduh sebagai aliran sesat dan seterusnya, maka seseorang hendaknya juga melihat kondisi. melihat masalah dan juga mudarat dalam dakwah. Kecuali kalau memang mereka sudah siap, sudah diberitahu sebelumnya tentang sunnah ini, maka silakan. Tapi kalau daerah yang mereka sama sekali belum tahu, kemudian kita kumandangkan adzan dengan menambah seperti itu, tentunya ini dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan fikih atau sunnah-sunnah dalam musim hujan tentunya, atau ketika hujan turun. Barakallahu fikum. Kemudian kami mengajak Anda kembali, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, ikhwatal iman, pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga live interaktif kita pada kali ini ikut juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Bisa izinkan kami bacakan pertanyaan telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV dari Saudara Akbar Fajar Amanu di Jawa Barat, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya mengenai larangan memastikan seseorang di neraka kecuali adanya dalil Al-Quran atau hadis yang memastikannya. Seperti misalkan seorang penguasa, raja atau ratu yang mati atau meninggal, dan kita tidak boleh mengatakan dia itu menjadi penduduk di neraka, atau kita wajib meyakini dia itulah penduduk neraka, Ustaz, karena dia mati sebagai seorang kafir. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Benar bahwasanya tidak boleh seseorang memastikan orang yang meninggal dunia di dalam neraka atau di dalam surga kecuali memang di sana ada dalil yang menunjukkan. Kita memastikan bahwasanya Fir'aun di dalam neraka karena memang ada dalilnya.
Abu Lahab di dalam neraka karena memang ada dalilnya. Adapun orang yang kafir yang lain, ketika dia meninggal dunia, maka dan tidak ada di sana dalil yang mengabarkan bahwasanya dia pasti masuk di dalam neraka. Maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita mengatakan secara menyebutkan person atau menyebutkan namanya, menyebutkan individu, memastikan bahwasanya si fulan atau fulana adalah termasuk penduduk neraka. Tidak boleh yang demikian. Lalu apa yang bisa dikatakan oleh seseorang? Yang dikatakan oleh seseorang adalah mengatakan secara umum saja bahwasanya orang yang kafir maka dia tempatnya adalah di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, maka mereka di dalam jahannam. Itu yang bisa kita katakan secara umum, secara global, bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tempat kembalinya adalah neraka. Adapun mengatakan, memastikan bahwasanya si fulan, si A, si B adalah penduduk neraka, maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan yang demikian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah mengucapkan selamat Natal menyebabkan pelakunya langsung murtad atau kafir ya Ustaz? Mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain atau orang yang memeluk agama lain, maka ini diharamkan di dalam agama Islam. Karena tentunya hari raya yang mereka rayakan ini berkaitan erat dengan salah satu di antara akidah mereka yang batil. Sehingga jangan sampai kita mengatakan kepada mereka selamat merayakan hari ini, selamat merayakan hari ini, yang tentunya di dalam perayaan tersebut ada keyakinan-keyakinan yang batil di dalam agama mereka. Lalu apa hukumnya orang yang mengucapkannya demikian? Di sana ada perincian. Kalau misalnya dia mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir tersebut, dan dia mengetahui bahwasanya agama mereka ini adalah agama yang batil, dan keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang kufur, tapi dia melakukannya karena mungkin tidak enak. Selama ini mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa kita tidak membalas dan mengucapkan selamat hari raya kepada mereka? Akhirnya dia pun mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Berarti di sini dia mengetahui bahwasanya apa yang diyakini oleh orang-orang kafir tadi adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur. Nah, dalam keadaan demikian dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, dan di dalam hatinya meyakini bahwa keyakinan mereka ini adalah keyakinan yang benar, kekufuran yang mereka yakini adalah keyakinan yang benar, seperti meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, atau meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, maka dalam keadaan demikian dia telah keluar dari agama Islam. Jadi di sana ada perincian, dan dari sini kita mengetahui bahwa tidak serta-merta orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain kemudian dihukumi sebagai murtad.
Kemudian yang kedua yang perlu dipahami bahwasanya tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kekufuran kemudian langsung dihukumi keluar dari agama Islam. Contoh misalnya tadi, misalnya ada orang yang benar-benar dia meyakini bahwa keyakinan tersebut adalah benar. Keyakinan yang kufur tersebut adalah benar. Ini adalah sebuah kekufuran. Tapi apakah orangnya langsung kufur? Nah, di sana ada aturan-aturan dalam pengkafiran. Ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Apakah dia dalam keadaan sadar? Apakah dia dalam keadaan mengetahui? Apakah dia sudah balik? Apakah dia mentakwil? Nah, ini perlu dipelajari. Karena kalau sampai diucapkan sementara dia tidak menyadari dan tidak mengilmui karena kebodohan dia, ini bisa menjadi penghalang. Meskipun itu adalah asalnya sebuah kekufuran, tapi tidak bisa dikafirkan. Atau dia dalam keadaan tidak sadar mengucapkan ucapan tersebut. Atau diucapkan sedangkan dia masih kecil. Berarti kecilnya seseorang, belum baliknya seseorang, atau hilangnya akal dia, ini menghalangi untuk dikafirkan dan dikeluarkan dari agama Islam. Sehingga perlu kita pahami bahwa ada perincian di sana tentang hukum orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Kemudian seandainya itu adalah sebuah kekufuran, maka di sana ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Di sana ada penghalang-penghalang yang mungkin menghalangi seseorang sehingga tidak bisa langsung dikafirkan dan dikeluarkan dari agama Islam. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon dari Bengkulu, Sumatera. Hamba Allah, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini mohon izin Pak, ini Ustaz mau bertanya ini. iya. Pertama kali Ya, silakan Bapak. Iya, halo. tentang masalah salat. Bacaan Fatihah di dalam salat itu apakah bisa dirangkaikan satu napas apa tiap ayat harus tiap ayat Setiap ayat berhenti. Ya. Atau tiap-tiap ayat saja? Iya. Itu yang pertama. Iya. Baik. Yang kedua, adakah keterangan salat qalbiyah Jumat yang memakai azan 2 kali? Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak hamba Allah di Bengkulu. Barakallahu fikum, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Baik. Tentang pertanyaan yang pertama, ketika seseorang membaca Al-Fatihah itu dengan satu nafas atau dengan beberapa nafas, perkaranya di sini luas ya. Boleh seseorang membaca Al-Fatihah dengan satu nafas, bukan merupakan keharusan, boleh. Dan boleh juga seseorang membaca Al-Fatihah tanpa dengan beberapa nafas. Di sini ada keluasan. Tidak diharuskan seseorang beberapa nafas dan tidak diharuskan dia membaca dengan satu nafas. Cuma yang perlu dipahami bahwasanya dahulu Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan berhenti di dalam setiap akhir ayatnya. Jadi tidak disambung. Beliau berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena terkadang sebagian menyambung Al-Fatihah karena memang ayat-ayatnya pendek. Kemudian akhirnya disambung dengan satu dengan yang lain. Justru yang
afdal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah dengan berhenti di dalam setiap akhir ayat di dalam Al-Fatihah ini. Kemudian yang kedua tentang qobliyah Jumat. Apakah yang demikian disunahkan? Dan jadi maksud adalah salat qobliyah yang dilakukan di antara dua adzan. Wallahu alam, tidak ada di sana dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya melakukan salat qobliyah di antara dua adzan. Perlu kita ketahui yang pertama bahwasanya di zaman Nabi SAW hanya ada satu adzan salat Jumat. Tidak ada di sana dua adzan, hanya ada satu adzan. Dan dua adzan ini dimulai di zaman khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berijtihad karena manusia banyak yang sibuk di pasar, maka perlu di sana ada adzan yang pertama yang tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka supaya mereka berhenti dari aktivitas mereka dan segera menuju panggilan untuk melakukan sholat Jumat. Ini di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi di zaman Nabi SAW tidak ada dua adzan. Kemudian yang selanjutnya ada di antara mereka yang berdalil dengan sabda Nabi SAW, baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan itu ada salat. Di antara dua adzan itu ada salat. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya antara dua adzan, yaitu dua adzan salat Jumat, ini ada salat yang disyariatkan di sana. Kita katakan bahwasanya hadis ini berbicara tentang adzan dan iqamah. Jadi adzana ini, dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Dan iqamah di sini dinamakan adzan karena sangat eratnya hubungan antara adzan dan iqamah. Lafaz-lafaznya hampir sama. Dan dilaksanakan berdekatan. Adzan, kemudian setelah itu beberapa menit kemudian ada iqamah, sehingga dinamakan iqamah di sini dengan adzan. Beliau mengatakan baina kulli adzanaini, di antara dua adzan. Dan ini semisal dengan ucapan kita hasanaini, dua Hasan, dan jadi maksud adalah Hasan dan Husain. Kenapa dinamakan Hasanaini? Karena betapa dekatnya hubungan antara Hasan dengan Husain, sehingga dikatakan Hasanaini. Atau dikatakan Qamaraini. Yang dimaksud dengan Qamaraini, dua qamar adalah matahari dan juga bulan, karena sangat dekatnya hubungan antara matahari dan bulan. Dua-duanya adalah yang membawa penerangan bagi bumi. Kemudian juga Al-Umaraini, dua Umar, dan yang dimaksud adalah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Nah, ini banyak permisalan. Jadi yang dimaksud dengan adzanaini di sini adalah adzan dan iqamah, yaitu pada salat-salat wajib. Di sana ada adzan dan di sana ada iqamah. Maka antara adzan dan iqamah ini pasti ada salat. Di sana ada salat yang disyariatkan. Subuh misalnya ada salat qabliyah. Zuhur juga demikian, ada salat qabliyah. Kemudian asar ada salat sunnah 4 rakaat, meskipun dia bukan rawatib, bukan qabliyah, tapi di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Nabi SAW mengatakan, rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Allah SWT merahmati seseorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Maghrib juga ada salat. Nabi SAW mengatakan, sallu qabla al-maghrib. Hendaklah kalian salat sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Hendaklah kalian salat sebelum maghrib.
sallu qabla al-maghrib, hendaklah kalian salat sebelum maghrib, liman syaa, bagi orang yang menginginkan. Menunjukkan bahwasanya di sana ada salat sunnah sebelum maghrib. Isya juga demikian. Di sana ada salat sunnah yang dilakukan antara adzan dan iqamah ketika salat isya berdasarkan hadis ini. Berdasarkan keumuman hadis ini, baina kulli adzanaini salatun, antara dua adzan itu ada salat. Jadi seandainya seseorang habis salat adzan salat isya kemudian dia berdiri untuk salat, ya, maka itu diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis ini. Dan salat rawatib yang berdekatan dengan salat isya adalah ba'diyah. Itu yang rawatibnya, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun yang dilakukan sebelum iqamah, setelah adzan, maka ini bukan termasuk rawatib. Tapi kita katakan disyariatkan berdasarkan keumuman hadis itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita umat muslim itu dilarang menyampaikan salam ketika orang-orang non muslim berulang tahun. Nah, yang saya tanyakan, kalau saya atau kita ini berpakaian sama dengan orang-orang yang non muslim, seperti ya saya itu dibelikan mukena atau rukuh itu oleh anak saya itu kok warnanya hitam, itu bagaimana? Apa yang menyerupai orang-orang non-muslim atau bagaimana, bisa apa enggak dipakai? Terus yang kedua, kalau di waktu turun hujan itu doa-doanya mustajab seperti yang disampaikan Ustaz. Apa ada doa yang lain Ustaz selain itu? Terima kasih jawabannya. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Iya, tentang masalah pakaian, selama pakaian tersebut bukan merupakan kekhususan mereka, tidak masalah kita pakai. Ya, selama pakaian tersebut bukan termasuk kekhususan mereka, maka tidak masalah kita pakai. Adapun kalau sebuah pakaian itu adalah dikenal di antara manusia, itu adalah kekhususan golongan tertentu atau agama tertentu, maka tidak boleh kita memakainya. Karena Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan setahu ana mukena berwarna hitam tidak masalah. Ini tidak ada tasyabbuh, tidak ada di sana menyerupai dengan agama tertentu. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang masalah doa yang mustajab ketika turunnya hujan, maka isi doanya tentunya tidak ada di sana doa yang khusus. Cuma secara umum doanya adalah doa yang mustajab. Kesempatan bagi kita untuk meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat ketika turun hujan. Adapun kalau yang ditanyakan adalah doa apalagi yang mustajab, waktunya kapan? Alhamdulillah di sana ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti misalnya sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah SWT turun ke langit dunia pada setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Sehingga seyugyanya bagi seorang muslim bangun di akhir malam sebelum datangnya waktu subuh dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah kebaikan dunia dan juga
akhirat. Karena ini adalah doa yang mustajab. Allah SWT turun dan sangat dekat dengan hambanya karena Allah SWT turun ke langit dunia. Tentunya dengan turun yang sesuai dengan keagungannya. Kemudian juga ketika seseorang safar ini termasuk saat yang mustajab doanya. Kemudian antara adzan dan iqamah. Dan di sana ada tempat-tempat yang mustajab doanya, seperti misalnya ketika seseorang wukuf di Arafah. Allah SWT turun di hari tersebut, dan ini adalah termasuk juga keadaan yang mustajab untuk berdoa. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Kalimantan Utara, Abu Rizal. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya, Pak Ustaz mau tanya tentang apabila sholat berjamaah atau sholat Pak Ustaz ya, sholat fardu terutama, itu ada syariatnya enggak, kita harus atau kita baca dulu ta'awudz misalnya sebelum sholat, ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita mulai sholat. Ya, itu yang pertama. Terus yang keduanya terkait masalah berdoa Pak Ustadz. Tadi disebutkan Pak Ustadz ada waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Salah satunya tadi sepertiga malam ya Pak Ustadz. Nah itu ada enggak kriterianya bahwa yang berdoa itu misalnya orang soleh ya Pak Ustadz, atau memang semuanya bisa aja dikabulkan sama Allah ya, apabila kita terutama berdoa di waktu-waktu yang memang mustajab tersebut Pak Ustadz. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan dua Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Rizal di Kalimantan Utara. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Abu Rizal di Kalimantan Utara. Pertanyaan yang pertama tentang masalah apakah disunnahkan seseorang sebelum melakukan sholat, yaitu melakukan takbiratul ihram, dia membaca ta'awudz, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahu Akbar. Kita katakan bahwasanya isti'adzah ini disunnahkan sebelum seseorang membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka adalah engkau memulai dengan isti'adzah. Memulai dengan isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ini disunahkan sebelum seseorang membaca Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kemudian basmalah juga demikian, ini dibaca ketika seseorang di awal surat. Di awal surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain kecuali At-Taubah, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ketika seseorang akan sholat, maka yang pertama kali dibaca adalah takbiratul ihram. Jadi lafaz yang pertama kali sebelum seseorang ketika seorang akan melakukan sholat adalah takbiratul ihram. Itu yang pertama. Sehingga para ulama ketika mereka mendefinisikan sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir. Ucapan dan juga perbuatan yang diawali dengan takbir. Itu yang pertama kali kita lakukan. Tidak ada sebelumnya membaca isti'adzah atau bismillahirrahmanirrahim atau misalnya mengucapkan niat. Ini tidak ada. Yang pertama kali kita katakan adalah Allahu Akbar. Nah,
Kemudian yang kedua tentang masalah apakah doa yang mustajab yang Allah SWT janjikan di sepertiga malam yang terakhir ini khusus bagi orang yang soleh saja atau umum untuk semuanya. Kita katakan ini umum. Allah SWT dialah yang mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku yaitu di waktu tersebut, fa astajibalah, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Man di sini adalah istifham, menunjukkan pertanyaan, dan dia adalah umum. Siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka aku akan mengabulkan doanya. Sehingga ini tentunya adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Dan siapa di antara kita yang tidak berdosa, baik yang merasa dirinya soleh, atau siapa di antara kita yang merasa dirinya banyak dosa, maka ini kesempatan bagi kita di sepertiga malam yang terakhir. Apalagi kalau kita melihat kelanjutan dari hadis tadi, Allah SWT bukan hanya mengatakan man yad'uni fa astajibalah, tapi Allah mengatakan man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Kalau kita memang merasa di kita banyak dosa, bangun di sepertiga malam yang terakhir dan meminta ampunan kepada Allah. Karena Allah menjanjikan akan mengampuni dosa seseorang yang beristighfar di waktu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba angkat telepon dari Jawa Timur, Ibu Rahma. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya. Pernah dengar bahwa nanti di akhir zaman itu Ya'juj dan Ma'juj itu akan merusak, akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakan itu nanti apakah juga termasuk membunuh orang-orang Muslim atau bagaimana? Kemudian misalkan sampai terjadinya kerusakan itu membunuh orang-orang Muslim, orang-orang yang terbunuh, orang-orang Muslim yang terbunuh itu termasuk yang celaka atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan syariat tentang hoki atau keberuntungan secara umum itu, misalkan orang ini beruntung atau salah satunya mungkin dalam hal ini seperti itu, dalam hal keberuntungan itu seperti itu salah satunya, tapi secara umum bagaimana Ustaz? Mungkin itu pertanyaan saya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma di Jawa Timur. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Nah, tentang pertanyaan yang pertama tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman, yaitu munculnya Ya'juj dan juga Ma'juj, dan disebutkan di dalam dalil bahwasanya mereka akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Apakah di antara kerusakan yang mereka lakukan, mereka akan membunuh orang yang mereka temui? Wallahu alam. Kalau kita melihat dari dalilnya, karena mereka kelak akan mengatakan kita telah membunuh penduduk bumi, maka sekarang kita akan membunuh penduduk langit. Kita telah membunuh penduduk bumi, maka kita akan membunuh penduduk langit. Wallahu alam. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mereka membuat kerusakan, dan di antara kerusakan yang mereka lakukan adalah membunuh orang yang mereka temui. Sehingga mereka pun mengucapkan yang demikian. Tapi apakah seluruh
apakah mereka menemui seluruh manusia di permukaan bumi? Jawabannya tidak, karena di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya manusia mereka bersembunyi dan berusaha untuk menghindari Ya'juj dan juga Ma'juj. Termasuk diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam dan juga kaum muslimin. Dan Allah SWT menyuruh beliau dan juga kaum muslimin untuk naik ke Gunung Tur. Dan Allah SWT memberikan udzur karena jumlah mereka yang terlalu banyak sedangkan kaum muslimin sangat sedikit. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dan juga kaum muslimin berdoa kepada Allah supaya Allah SWT membinasakan Ya'juj dan juga Ma'juj. Jadi wallahu ta'ala alam, mereka juga membunuh orang yang mereka temui. Apakah orang yang terbunuh itu berarti dia adalah orang yang celaka di akhirat? Kalau memang yang dibunuh adalah seorang muslim, tentunya setiap orang yang muslim akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya orang yang dibunuh oleh Ya'juj dan juga Ma'juj dia akan celaka atau dia akan bahagia. Kalau dia adalah seorang muslim, tentunya kelak dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang dibunuh adalah orang kafir, dan Ya'juj dan juga Ma'juj adalah termasuk orang-orang kafir, dan mungkin saja orang kafir membunuh orang kafir yang lain, maka tentunya meskipun dibunuh oleh Ya'juj dan juga Ma'juj, kalau dia adalah seorang yang kafir, ya tempat kembalinya nanti adalah neraka. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Itu Ustaz, barakallahu fikum. Yang kedua Ustaz, Yang kedua tentang apa tadi? Itu Ustaz, Tentang apa? keberuntungan dalam Islam itu bagaimana orang yang beruntung Ustaz? Iya, tadi tentang hoki tadi ya. Contohnya kata beliau. Hoki bagaimana itu misalnya? Bagaimana Ustaz? Bagaimana prakteknya bagaimana? Saya sendiri tidak tahu Ustaz. Baik, wallahu alam. Yang jelas yang namanya nasib yang baik dan nasib yang buruk ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah SWT dialah yang menentukan seseorang itu mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, atau dia mendapatkan syaqawah, kecelakaan, nasib sial. Maka itu adalah yang menentukan adalah Allah SWT. Dan Allah SWT telah menurunkan sebab-sebabnya, telah menurunkan sebab-sebabnya. Apa yang menjadikan seseorang bahagia, apa yang menjadikan seseorang celaka? Tentunya yang menjadikan seseorang bahagia sebabnya adalah iman dan juga amal saleh. Yang menjadikan seseorang celaka adalah karena dosa dan juga maksiat yang dia lakukan. Ini diantara sebabnya. Dan tidak boleh kita mengada-ngada ya, membuat keyakinan yang tidak ada dasarnya, mengatakan bahwasanya ini adalah sebab kebahagiaan, ini adalah sebab keberuntungan. Mungkin arahnya demikian, maka ini akan menjadikan seseorang bagus rumahnya, atau kalau posisi kamar temunya demikian atau sofanya demikian, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini tidak ada dasarnya yang demikian di dalam agama Islam. Keyakinan-keyakinan seperti ini diambil dari keyakinan-keyakinan jahiliyah yang mereka sering mengada-ngada atas nama Allah, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Adapun seorang muslim, maka dia takut untuk berbicara yang demikian. Dia tidak berani untuk mengatakan ini adalah sebab kecuali dengan dalil. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba angkat telepon dari Riau, Ibu Rosni. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Ya.
Saya satu rumah dengan anak yang sudah dewasa dan sudah berumah tangga dan sudah punya anak gitu. Dan saya perhatikan sholatnya bolong-bolong, dan juga saya perhatikan suaminya pun juga begitu, dan tidak sholat pun tidak pernah ditegur. Jadi bagaimanakah saya selaku orang tua atau selaku nenek yang keadaan demikian, seandainya saya tidak menegurnya, apakah saya ikut Ya, apakah Ibu Rosni? Halo? Ya, bisa dipahami Terputus. Bisa dipahami insyaallah. Ya. Baik, terima kasih Bu Rosni, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, tentunya kita sebagai seorang yang beriman, baik kita adalah keluarga dekat ataupun selainnya, kita ada tugas untuk saling beramar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang baik, melarang dari kemungkaran. Dan Allah SWT mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sebuah golongan yang mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan mengajak kepada kebaikan. Dan Allah juga mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian adalah iman yang paling lemah. Jadi kalau memang kita melihat kemungkaran pada cucu kita yang dalam hal ini mereka sering meninggalkan sholat atau mengakhir-akhirkan sholat, dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah kemungkaran, maka kita hendaklah menasihati, ya kita perintahkan dengan ma'ruf dan kita larang dari kemungkaran. Kita apalagi kita sebagai nenek ya atau kakek yang mungkin ucapan kita lebih didengar daripada ucapan orang tuanya sendiri. Ya, dan oleh karena itu adalah kita berusaha untuk memperbaiki, dan tentunya dengan kesabaran yang namanya anak-anak. Dan kita tahu memang fitnah yang besar di zaman sekarang, ya fitnah teknologi, fitnah HP, dan banyaknya godaan. Ini kita bisa mengetahui bagaimana kuatnya godaan, apalagi bagi para pemuda. Oleh karena itu dengan sabar hendaklah kita memberikan nasihat kepada mereka dan melarang mereka dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita, disertai dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan bermanfaat bagi mereka meskipun setelah kita meninggal dunia. Mungkin kita tidak melihat sekarang ketika kita masih hidup, tapi mereka ingat ya setelah meninggalnya kita bahwasanya kakek, bahwasanya nenek dulu sabar, dan dengan giginya mereka memerintahkan untuk melakukan sholat. Dengan sabarnya mereka melarang kita untuk menunda-nunda sholat. Baru ingat mereka apa yang kita ucapkan setelah kita meninggal dunia. Tidak masalah. Yang penting sekarang kita berusaha untuk menyampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta nasihatnya Ustaz. Semoga manfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dan seperti menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustaz, kan waktu membatasi kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian para pemirsa, kaum muslimin dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami terus mengajak Anda semua untuk kerjasama dan membantu kita berjuang dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif yang kami bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda kunjungi di website kami www.dewanfatwa.com, dan untuk Fatwa TV di www.fatwatv.id. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.